他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 253. Rahasia Lin Xin. Long Haon menempatkan Great Recovery Pill di mulutnya sendiri, dan menundukkan kepalanya setelah mengunyahnya sedikit, menarik kerudung yang menutupi wajah Cair dan membiarkan cairan pil mengalir ke mulut Cair. Bibir Cair benar-benar terasa lembut, tapi saat ini, bagaimana Long Haon bisa memiliki waktu luang untuk menyadarinya? Dicium oleh bibir Long Haon dan merasakan napas familiarnya, tubuh Cair sedikit bergetar. Beberapa reaksi. Long Haon mengendurkan napasnya, sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh Cair. Memeluknya erat-erat, Long Haon mengeluarkan tetesan air mata berkilauan dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Cair, yang mana dari indramu yang hilang kali ini? Mungkin ini karena Great Spiritual Recovery Pill, tapi Cair tampaknya merasakan niat baik Long Haon kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Haon. Indra penciuman, indra penglihatan, indra pendengaran, dan indra perasa. Dari 6 indera 1, dia benar-benar kehilangan 4 dari mereka? Cair sebelumnya memberitahu Long Haon penjelasan sederhana tentang fungsi kompor spiritual samsara. Semakin banyak kekuatan ofensif hebat yang ingin dia keluarkan, semakin besar harganya. Fakta bahwa dia kehilangan 4 indera berarti dia menggunakan kompor spiritual samsara mendekati kekuatan puncaknya. Jika musuh hanya sedikit lebih kuat, dan jika dia telah mengaktifkan 2 jalur terakhir dari kompor spiritual samsara, maka dia sangat mungkin tidak akan pernah pulih darinya. 1 bulan akan diperlukan untuk pulih dari kehilangan 1 indera, kecuali dia memiliki kompor spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari 6 inderanya setiap saat. Setelah meluncurkan aktivasi tungku spiritualnya yang ketiga, dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya, dan angka-angka ini tumpang tindih. Untuk kehilangan 3 indera, dibutuhkan 4 bulan lagi. Itu berarti bahwa hanya untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya, dan pengecapnya, dia membutuhkan 7 bulan. Dan jika dia terus menggunakan kompor spiritual samsara selama periode waktu ini, dia akan membutuhkan 82 bulan lagi hanya untuk memulihkan indera terakhirnya. Jika dia menggunakan aktivasi kelima kompor spiritual samsara, yang juga merupakan yang terakhir, maka ke-6 inderanya akan hilang selamanya, meninggalkannya sebagai zombie dalam 1 napas. Tentu saja, jika dia menggunakan gerakan itu, kekuatan membunuh yang keluar darinya akan sama seperti yang diandalkan oleh Scion of Samsara untuk melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu. Dan selanjutnya, selama 7 bulan berikutnya, indera Cair tidak akan kembali satu demi satu, tetapi dia harus menunggu 7 bulan terlebih dahulu sebelum memulihkan semuanya sekaligus. Kekuatan penghancur yang hebat datang dengan serangan balasan yang tak tertandingi dari kompor spiritual samsara. Di tengah rasa sakit yang tajam, Cair tampaknya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba untuk menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Di gunung seberang, sekelompok iblis besar keluar dari sisi lain gunung, menaiki kuda iblis mimpi buruk dan menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah sekitar 30 pengendara, meskipun kekuatan mereka saat ini tidak diketahui. Long Haon dengan lembut menempatkan Cair di samping, sebelum perlahan berdiri, melihat Li Xin dan Han Daoxi, kalian berdua, jaga gua. Serahkan yang lainnya padaku. Melihat ekspresi Long Haon, Li Xin tidak bisa membantu tetapi merasa kosong. Dalam 2 pasukan perburuan iblis, dialah yang mengenal Long Haon untuk waktu yang lama, tapi selain dari sisi baiknya, dia belum pernah melihat ekspresi lain dengan intensitas seperti itu. Long Haon saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya muncul niat membunuh dingin yang menggigit, dengan esensi cahaya yang tidak stabil dilepaskan darinya.
Mata tajam ini sepertinya saat ini dipenuhi dengan haus darah dan tidak ada yang lain. Luka serius yang Chair terima dari menggunakan kompor spiritual samsara menyebabkan Long Haon benar-benar meledak. Dia perlu melampiaskan amarahnya, menggunakan darah musuh untuk membasuh amarah yang meledak dari hatinya. Li Xin dan Han Daoxi tidak mengatakan apa-apa, segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Haon mengambil armor Roh Kudus di tubuhnya. Pada saat ini, Long Haon tiba-tiba memiliki perasaan dingin yang keluar dari liontin melodi abadi di dadanya, seolah menenangkan rasa sakit dan amarah yang keluar darinya. Pada saat ini, Long Haon menemukan dengan heran bahwa seolah-olah lingkungan dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke Eternal Melody, sebelum menghilang tanpa suara. Apa itu? Dengan indranya yang lebih tajam dari orang biasa, Long Haon mengikuti arah energi ini, menemukan keheranannya bahwa energi ini berasal dari Grand Vien yang telah meninggal serta tunggangannya. Energi jiwa, ini adalah energi jiwa. Otak Long Haon datang ke penilaian ini segera. Liontin Melodi Abadi mengisi kembali menara peristirahatan abadi menggunakan jiwa orang yang telah meninggal. Pengetahuan ini tampaknya mengalir secara alami dari otak Long Haon. Ketika dia akan masuk ke menara keabadian lagi, pelatihan masa depannya akan membutuhkan sejumlah besar energi jiwa untuk dilakukan. Meskipun menara abadi sudah dipenuhi dengan energi yang sangat besar, jika dia terus mengkonsumsinya, cepat atau lambat energi itu akan benar-benar habis. Dan sebagai pemilik liontin melodi abadi, yang merupakan pintu masuk ke menara keabadian, dialah yang mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang mati baru-baru ini, terlepas dari rasnya, akan diambil jiwanya oleh liontin melodi abadi. Sebagai Scion of Light, Long Haon merasa tidak enak badan karena harus menanggung perasaan semacam ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena Eternal Melody sudah menjadi bagian lengkap dari dirinya yang tidak bisa dia singkirkan. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan gegabah kepada orang lain. Hanya kepada ayahnya atau gurunya dia bisa mengungkapkan rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Pada saat itu, dia tidak akan memikirkannya lebih jauh, dan dengan cepat melepaskan bagian luar dari armornya, Long Haon merobek sebagian dari pakaian bela dirinya, mengaitkan punggung Chair ke miliknya, sebelum mengenakan Holy Spirit armornya. Yang bisa berubah bentuk sesuai dengan pemiliknya. Artinya, Chair sekarang benar-benar terhubung dengan tubuhnya sendiri. Long Haon tahu bahwa Chair saat ini tidak mampu mendengar, jadi dia menarik lengan Chair di lehernya, sebelum menggunakan sepotong kain untuk mengamankannya dengan erat. Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya, mulai sekarang, sampai kamu pulih sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku juga tidak akan berpisah darimu. Dahi Chair bersandar di leher Long Haon, saat dua tetes air mata perlahan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kompor spiritual samsara sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya, membunuh Fiend Lord, seolah-olah dia kembali ke gua yang mengerikan di mana dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir dipatahkan oleh ketidakberdayaan dan kesepian, lebih lanjut menambahkan keadaan lemah tubuhnya, Chair tampaknya merasakan bahwa kematian telah datang untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap berharap adalah keinginannya agar Long Haon bisa hidup kembali. Dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, Chair merasa tak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah rasa sakit, dia kembali. Ketika bau familiar ini muncul dalam persepsi Chair, dia segera gemetar saat menyadarinya. Harapan yang dia miliki jauh di lubuk hatinya menjadi neraka, akan meledak darinya. Ketika Long Haon mencium bibirnya, memberinya pil spiritual pemulihan besar, perasaan yang dia terima dari kehangatan pil ini bersama dengan napas akrab Long Haon membawanya, menariknya kembali dari ingatannya tentang hari-hari dia dipaksa untuk mengolah kompor spiritual dari samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang Long Haon tulis di telapak tangannya,
Perasaan itu akhirnya menghilang dari hati Chair, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Saya sangat bodoh. Selama aku memilikinya, bahkan jika seluruh dunia meninggalkanku, aku masih tidak sendirian lagi. Ada satu alasan yang bisa membuat seorang wanita rela tanpa pamrih membayar harga berapapun untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa Chair menekan punggungnya, kakinya mengelilingi pinggangnya, Long Haon merasakan sakitnya meringankan dari perasaan lembut yang dia miliki. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat kavaleri Vian dengan cepat mendekat, perasaan perlu untuk melampiaskan amarahnya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Itu mereka. Setan-setan itulah yang menyebabkan Chairku membutuhkan 7 bulan lagi sebelum memulihkan keadaan normalnya. Di tengah suara mendengung, hujan biru, Hibiscus of Light muncul di tangan Long Haon, dan dengan kilatan cahaya, pedang Roh Kudus muncul di tangan kirinya. Tubuhnya melintas, mendarat di punggung Hao Yue, dan peri elemental cahaya Yating tetap setia sampai akhir, masih melepaskan halo pengumpulan spiritual untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Haon telah pulih hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu yang singkat ini. Musuh semakin dekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari sampah? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menggunakan teknik bola api tunggal. Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan hidupnya yang Yi Jun habiskan untuk mengurung Komandan Vian itu? Jika bukan karena kedatangan cepat Haon, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah Anda benar-benar seorang penyihir dari langkah kelima? Kamu jelas tidak cocok disebut pemburu iblis. Tidak mengherankan bahwa Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tetapi pada saat terakhir, Lin Xin hanya melepaskan cincin api yang menentang, benar-benar membuat marah ksatria pembalasan yang tegas dan jujur itu. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak meluncurkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, jika dia meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai Komandan Vian itu dengan serius. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan pidato marah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak berbicara kembali? Apakah Anda seorang pria atau tidak? Dengan kekuatan pengendalian yang begitu kuat, dan sebagai penyihir langkah kelima, mengapa Anda tidak bisa melepaskan satu mantra ofensif? Saya benar-benar menyesal bahwa saya tidak menghentikan Haon saat itu. Cukup, Li Xin. Han Yu berdiri di hadapannya dengan susah payah, dan Wang Yuanyuan, Sima Xian serta Chen Ying-er berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu harus tahu bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Menurut Anda mengapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan, untuk bertahan begitu lama? Itu karena kami meminum pil yang ditawarkan Lin Xin kepada kami. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi jika bukan karena dia, kita tidak akan bertahan cukup lama untuk Haon untuk kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 kami. Investasinya jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh tim kita. Setiap orang punya kelemahannya masing-masing, jadi kenapa tidak sama saja untuknya? Li Xin dengan marah menjawab, ya, setiap orang memiliki kelemahan, tetapi menyerang adalah tugas seorang penyihir. Sebagai penyihir elemen api yang sangat merusak, bagaimana mungkin dia tidak bisa meluncurkan satu bola api pun? Kenapa begitu? Saya hanya berharap dia memberi saya penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu hari, Haon tidak bisa menahan serangan musuh dan akhirnya harus mengandalkan serangannya untuk membuang musuh, apa yang akan terjadi? Mengapa dia harus begitu kuat jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa? Saya tidak ingin adik laki-laki saya kehilangan semua harapan saat melihatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Lin Xin balas berteriak. Mengambil langkah cepat ke depan, dia tiba di sisi Han Yu. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajah pucat aslinya menjadi benar-benar memerah. Saya seorang penyihir yang tidak bisa menyerang, yang tidak bisa melakukannya sama sekali.
Anda baik-baik saja, situasi saya benar-benar berbeda dari Sima. Dia tidak bisa belajar sihir penyembuhan, tapi bukan berarti aku tidak bisa belajar. Selama saya mau, saya bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tetapi saya tidak mempelajarinya. Saya tidak bisa memaksa diri untuk mempelajarinya. Datang ke jeda, Lin Xin sudah basah kuyup. Pada saat itu, ibuku adalah seorang jenius yang lebih hebat dari kuil penyihir daripada aku. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia sudah menerobos dari langkah ke-6 ke langkah ke-7, diakui sebagai jenius terbesar dari generasinya. Ayahku ahli dalam menggunakan sihir ofensif, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tetapi suatu hari, dia membuat kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dalam api besar, dan pada saat itu, ibu saya kebetulan membawa saya untuk melihatnya. Dan untuk melindungiku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan yang mengerikan itu, bertemu dengan kematian yang kejam bersama ayahku. Meskipun saya baru berusia 5 tahun itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir ofensif, bagaimana aku bisa kehilangan ibuku? Jika bukan karena sihir ofensif, aku tidak bisa mempelajari sihir ofensif, dan tidak akan pernah melewatinya seumur hidupku. Saya tidak ingin melihat teman atau kerabat saya mati dengan tangan saya sendiri, karena sihir saya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak peduli bagaimana kakek saya mencoba memaksa saya tidak pernah setuju untuk belajar sihir ofensif. Sampai sekarang. Tapi saya tidak omong kosong, saya menggunakan semua yang saya bisa untuk membantu tim saya. Jika suatu hari, situasi ini benar-benar muncul, maka saya pasti akan menjadi orang pertama yang mati, dan saya akan menggunakan mayat saya untuk membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam-diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan ringan menepuk bahunya, memberitahu Li Xin, aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar darinya? Jantung? Jika bukan karena alasan luar biasa semacam ini, mengapa dia tidak bisa mempelajari mantra serangan? Bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal ini yang tidak pernah kami tanyakan padanya sampai sekarang, tetapi karena kami memilih untuk mempercayai rekan kami. Lin Xin akan selamanya tetap menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis kita. Chapter 254. Shen Yin Wangzuo, Pembantaian. Long Haon dengan tenang berdiri di punggung Hao Yue, menatap kavaleri Grand Vien yang mendekat. Dorongannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan kemarahannya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam saat merasakan kehangatan yang keluar dari tubuh Chai'er. Belum pernah dia merasakan kebencian terhadap apapun, tapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap Grand Vien Cavalry ini tak tertahankan. Demi saya Chai'er harus menderita rasa sakit yang hebat lagi. Bahkan jika saya harus mengorbankan tetes terakhir darah saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Chai'er lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini. Musuh semakin dekat, dan meskipun Long Haon tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya, visinya sudah pada tingkat di mana ia jelas bisa membedakan kekuatan musuh. Itu adalah kavaleri Vien besar 30, ukuran yang sama dengan yang sebelumnya. Memimpin mereka adalah Komandan Vien dari langkah ke-6, tetapi kelompok ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik selain dia. Jelas, kavaleri iblis besar yang terdiri dari 30 orang ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapatkan sinyal dari Raja Iblis, mereka datang dengan kecepatan tercepat. Kabut emas terpancar dari Long Haon. Itu menyebar di langit malam, menghasilkan cahaya terang dan menyilaukan yang mirip dengan mercusuar. Kavaleri Vien jelas melihatnya, mereka merasakan cahaya terang yang dipenuhi aura suci ini sama seperti Long Haon merasakan energi spiritual tipe kegelapan. Menyimpan daya. Long Haon jelas bisa merasakan kecepatan cepat di mana energi spiritual cair dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang Roh Kudus di tangan kirinya didorong ke tanah di sebelah Hao Yue, dan di tangan lainnya, Blue Rain, Hibiscus of Light diubah menjadi pedang ganda.
Pada saat ini, dia memasuki kondisi pikiran yang menakutkan. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi, kecepatannya mengumpulkan kekuatan spiritual menggunakan kekuatan penyimpanan jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam bilah gandanya Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao Yue juga mulai melantunkan dengan 3 kepala, masing-masing melantunkan mantra yang berbeda dalam tempo merdu yang tidak mempengaruhi menyimpan power Long Haon. Itu lebih memiliki pengaruh timbal balik yang harmonis di atasnya. Pada saat ini, gua di punggungnya telah kembali tenang, dan hanya Li Xin yang berdiri di luar. Kadang-kadang, perubahan muncul di wajahnya. Terkadang itu dipenuhi dengan penyesalan, terkadang dengan rasa bersalah, tapi dia masih membawa kedua pedangnya dengan kuat dan mantap. Di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Haon, melihat sosoknya yang kecil namun tajam menampilkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000. Meskipun Long Haon menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah bahwa baik anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 umum dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasa aman. Seolah-olah, selama Long Haon hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berusaha untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luke 11 melepaskan mantra penyembuhan, memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian Yan yang tidak sadarkan diri, yang lukanya paling kritis. Menerima pukulan dari Komandan Vien dengan hampir 10.000 unit energi spiritual, seperti dipukul oleh gunung. Apalagi perisainya, kedua lengannya hancur, dan bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ internalnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan cepat Luke 11, dia pasti akan mengalami gejala sisa karena patah tulang internalnya. Haon, hati-hati dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Haon. Mereka telah menghadapi Grand Vien Cavaliers 2 kali, pertama kali, sementara di bawah pengaruh Hao Yue SSNC of Disorder, Grand Vien Cavalry tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan untuk kedua kalinya, berkat gerakan cair yang hebat, serangan Grand Vien Cavalry berakhir dengan kematian Vien Lord, landasan kavaleri mereka. Pada saat itu, jika bukan karena pelepasan niat membunuh tajam cair yang menakuti Raja Iblis sampai-sampai mencegahnya menjadi titik fokus persatuan energi spiritual mereka, tidak ada yang mungkin bisa memblokir pukulan ini. Dan sekarang, mereka menghadapi kavaleri iblis besar untuk pertama kalinya tanpa kehadiran cair untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan Hao Yue melakukan serangan menyelinap magis. Long Haon menghadapi kavaleri iblis besar ini sendirian, tapi apakah dia bisa mengalahkan mereka sendirian? Di belakang kavaleri Vien ada selusin Grand Viens yang sedang bersiap-siap untuk menggabungkan energi spiritual mereka. 20 Grand Vien lainnya dipisahkan dalam 2 kelompok, satu untuk setiap sisi, dan mengelilinginya dari 3 sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat tajam. Bagaimanapun orang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Haon tidak mungkin bisa melawan mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Yue mulai bergerak, sosok besarnya meluncurkan Long Haon, menyerang ke arah Komandan Vien yang menjadi target energi spiritual Siam. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, Komandan Vien cukup berpengalaman dan berpengetahuan. Melihat intensitas energi spiritual elemen cahaya di sekitar Long Haon, dia memutuskan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia berada dalam keadaan energi spiritual Siam. Mengungkapkan senyum jahat, Komandan Vien berjalan di atas kuda iblis mimpi buruk, berdiri tegak lurus dan menyerang ke arah Long Haon. Di punggungnya ada selusin Grand Vien Knights, tombak di tangan, dihubungkan melalui koneksi energi spiritual berwarna merah gelap, muncul seperti satu kesatuan, dan mengikuti Komandan Vien saat mereka menyerang. Faktanya, Grand Vien dari kavaleri ini adalah elit-elit klan Vien. Ditempatkan di medan perang setelah pelatihan menyeluruh, mereka adalah eksistensi dengan derajat yang sama dengan Brilliant Angel Knights manusia. Menarik kekuatan dari kemampuan energi spiritual Siam mereka, mereka sebelumnya menyebabkan kerugian yang cukup penting bagi pihak Ksatria Kuil.
Setiap kali mereka berlari melintasi mereka di medan perang, aliansi kuil akan memilih beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menangani mereka. Long Haon hanyalah seorang individu, hanya menunggangi Hao Yue, yang di punggungnya dia hanya berdiri, tetapi menghadapi Komandan Vien yang api merah gelapnya naik dengan panik, menerangi semuanya dalam jarak 10 meter persegi. Ketika membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Long Haon seperti anak kecil. Namun, serangan Hao Yue masih lurus dan tanpa ragu-ragu, mempertahankan front yang kuat. Pada saat ini, mantra dari mulutnya baru saja berhenti, tetapi jika seseorang mengambil perhatian khusus, dia akan memperhatikan bahwa pada saat ini, mata Hao Yue semuanya menjadi ungu. Sisik di tubuhnya selanjutnya ditutupi lapisan tipis riak ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain, dari jarak 100 meter menjadi 50, 30, 20, 10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini Hao Yue mengeluarkan lolongan memekakkan telinga dari ketiga kepalanya. Warna ungu yang intens bisa dilihat, keluar dari tiga kepala Hao Yue. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu. Di bawah pengaruh teriakan keras Hao Yue, seluruh tubuh Komandan Vien yang seluruhnya tertutup api merah tua, bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan iblis-iblis besar kavaleri di belakangnya. Serta kuda iblis mimpi buruk mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk bergoyang-goyang dari sisi ke sisi, tanpa jejak sedikit pun yang tersisa untuk menggunakan kemampuan energi spiritual siam mereka. Cahaya keemasan tiba-tiba merobek langit yang luas, menekan udara dengan suara ledakan yang keras. Detik berikutnya, resonansi mendesis jelas menyebabkan kuda iblis mimpi buruk yang dikendarai oleh Komandan Vien merasa pusing. Gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Membunuh! Long Haon berteriak dan Hao Yue dengan keras memukul Komandan Vien dari depan, tetapi yang paling aneh adalah bahwa Komandan Vien ini tiba-tiba tertutup benang emas, tiba-tiba menjadi tidak bergerak, sampai pukulan Hao Yue tiba. Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya dan kuda iblis mimpi buruknya dipukul mundur, menjalani perlakuan yang sama seperti tuannya, dipotong dua oleh tangan Long Haon. Jika Komandan Vien sebelumnya bisa membenarkan kematiannya di tangan Long Haon dari fakta bahwa dia sudah melemah dalam kekuatan ditambah serangan dari penindasan sihir Yi Jun serta cincin api penentang Lin Xin, menyebabkan serangan menyelinap Long Haon menjadi sukses. Namun pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instan saat tabrakan, melawan Komandan Vien pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang satu pukulan pun terhadap Long Haon. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa lolongan ini, tapi setelah Long Haon melewati 10 iblis besar yang berdiri di belakang Komandan Iblis, yang tersisa hanyalah tanah mayat, termasuk milik kuda iblis mimpi buruk, tidak ada mayat yang dibiarkan utuh. Dan sampai-sampai Grand Vien ini dan tunggangannya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa saat setelah meluncurkan teriakan keras ini, seluruh tubuh Hao Yue sama sekali tidak memiliki aura, matanya memulihkan warna alaminya. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas tampak agak lelah. Namun, dia memiliki penggunaan yang cukup dalam pertempuran. Setelah mengurangi energi spiritual siam penguasa Vien, Long Haon mengambil kendali dari aliran pertempuran. Dipengaruhi oleh efek dari lolongan Hao Yue, Komandan Vien tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan satu kemampuan efektif, dipotong menjadi dua bagian dalam keadaan teror total oleh Asura Strike. Sisa pertempuran hanya berlangsung sebagai pembantaian sepihak, di mana Long Haon hanya menggunakan beberapa kemampuan, Charge, Assault, Lightning Thrust dan Instant Blast Crosscut. Ini adalah kemampuan Retribution Knight peringkat rendah yang pecah dengan kekuatan ledakan di tangannya. Dengan dukungan Light Elemental Variating di pundaknya, menggunakan kemampuan konsumsi rendah ini sama sekali tidak membebani Long Haon. Setelah Asura Strike yang tersimpan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui pemulihan energi spiritualnya yang besar, dia tidak memiliki masalah dalam menangani musuh lainnya. Jangan lupa bahwa Long Haon saat ini semakin dekat ke langkah ke-6 budidaya. Di dalam gua, semua orang terpesona dan terpana melihat pemandangan ini.
Siluet emas bergerak tanpa kendali saat menghancurkan semua yang ada di jalurnya, berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan menghancurkan musuh berkeping-keping. Selanjutnya, dia masih membawa cair di punggungnya yang kehilangan 4 inderanya. Satu orang, dia sendirian, tetapi melawan semua harapan, dia berhasil membantai kavaleri iblis besar yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, langsung mengalahkan komandan iblis dari langkah ke-6 seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan seorang ksatria dari langkah ke-5. Merasakan niat membunuh dingin menggigit yang dilepaskan dari tubuh Long Haon, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 pada dasarnya merasa bersemangat, sebaliknya mayoritas anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasa malu. Chapter 255. Setelah berhubungan cukup lama, para anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasakan dengan sangat jelas celah yang memisahkan diri mereka dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit ke-21. Sepasang kekasih dan inti dari tim yang dibentuk oleh Long Haon dan Cair memiliki dampak yang membelah laut. Anggota lain juga memiliki kemampuan yang kuat untuk ditampilkan, dan terlebih lagi, benar-benar bersatu. Seluruh pembantaian ini hanya berlangsung selama 10 menit, dan Long Haon tidak membiarkan satu musuh pun melarikan diri. Ketika musuh terakhir akhirnya jatuh, terbunuh oleh pedang Roh Kudus miliknya saat menggunakan final gambit. Selama ini, Long Haon mendapat manfaat dari dukungan setia elemen cahaya Periating, menanggapi dengan sempurna tugasnya membantunya memulihkan diri. Tidak melepaskan cair di punggungnya, Long Haon membuang sepasang kristal berdarah menempel pedang berat, menuju kembali ke pintu masuk gua bersama dengan Hao Yue. Long Haon tidak memiliki mantra pemulihan yang tangguh dengan efek kerumunan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu sama untuk Hao Yue. Dari inisiatifnya, iluminasi cahaya suci membanjiri setiap sudut gua. Persiapkan dirimu, semuanya. Aku akan membersihkan medan perang, jadi ayo berangkat dari sini dengan kecepatan penuh. Suara Long Haon terdengar kasar, dan setelah dia selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia menyimpan mayat setiap Grand Vien dan Nightmare Devil Horses mereka di dalam Eternal Melody. Itu benar, Pendant of Eternal Melody juga merupakan alat penyimpanan. Adapun seberapa besar ruang yang dicakupnya, bahkan dengan kapasitas mentalnya saat ini, Long Haon tidak dapat mengatakannya. Setelah melalui pembantaian masa lalu, Long Haon memiliki perasaan yang lebih berbeda bahwa setiap kali dia membantai Grand Vien, jiwa lawannya akan segera tersedot ke dalam melodi abadi. Dan energi jiwa yang dia peroleh dari musuh yang baru saja dia bunuh bahkan lebih kuat dari energi yang dia terima dari mayat pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengabaikannya sekarang. Sebenarnya, dia tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang prinsip energi jiwa. Mengandalkan melodi abadi, Long Haon dengan cepat menyapu medan perang. Ketika dia kembali ke sisi rekan-rekannya, kecuali dari Dian Yan yang masih tidak sadarkan diri, semua orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Setelah menonton Long Haon menyapu melalui medan perang tanpa kesulitan apapun, Lin Xin tampaknya telah pulih dari mengingat kenangan menyakitkan. Setelah melihatnya mengumpulkan semua mayat Grand Vien dan kuda iblis mimpi buruk, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Ketika Haon kembali, dia diam-diam memberi isyarat padanya untuk datang. Dengan punggung menghadap ke seluruh kelompok, dia menunggu Haon. Long Haon memberinya pandangan sebelum diam-diam melihat ke bawah. Apa kabar semuanya? Long Haon bertanya. Han Yu menjawab, kecuali dari Dian Yan yang menderita luka serius, tidak ada yang harus memiliki masalah berjalan, hanya saja, untuk terus berjuang akan cukup menantang. Yuan, Sima dan saya minum pil haus darah dan peledak spiritual. Saya juga takut babi kecil Ying Er, S1MC High Pronunciation Duel, dalam kondisi yang sangat buruk, dan tidak akan dapat terus menyerap kristal ajaib untuk bergabung dalam pertempuran. Luke 11 menjawab, pihak kita berada dalam situasi yang lebih baik. Han Daoxi dan Li Xin masih bisa terus bertarung, tetapi Yi Jun menyalakan kekuatan vitalnya sendiri, dan dengan demikian tidak sadarkan diri dan memulihkan energi spiritualnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 jam lagi untuk meluncurkan mantra penyembuhan efektif kerumunan saya lagi.
Dian Yan setidaknya akan membutuhkan 7 hari perawatan sebelum hampir tidak memulihkan kekuatan bertarungnya. Xiao Mo hampir sama dengan saya, dan akan mendapatkan kembali energi spiritual dalam waktu sekitar 3 jam lagi. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, itu bisa dikatakan sebagai tragedi total bagi pihak mereka. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus berjuang adalah trio Long Haon, Li Xin dan Han Daoxi. Chaier, yang telah kehilangan 4 inderanya selama 7 bulan penuh, bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Long Haon dengan tenang mengangguk, menyatakan setelah beberapa saat merenung, saya akan menyuruh Hao Yue membawa Dian Yan dan Yi Jun, dan kami akan segera berangkat. Setelah maju lebih dalam ke pegunungan, tanpa tetap dekat dengan tempat yang mencolok seperti Gua Desolate, kita harus dapat dengan mudah menyembunyikan diri kita sendiri. Di sana, kami akan menunggu semua orang memulihkan kekuatan sebelum mencoba untuk kembali. Luke 11 diam-diam mengangguk sebagai tanggapan, menatap Long Haon dengan ragu-ragu. Long Haon tahu apa yang dia pikirkan, tepat sebelumnya, saya merekam penjelajahan saya di Gua Desolate, dan ini jelas bukan tempat yang bisa kami jelajahi secara menyeluruh. Setelah kami menemukan tempat untuk menetap, saya akan membagikan catatan eksplorasi dengan semua orang. Isi recording game tidak bisa dipalsukan, atau setidaknya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini di antara mereka. Keterampilan yang luar biasa dalam alkimia diperlukan untuk membuat ini mungkin. Mendengar Long Haon berkata begitu, Luke 11 langsung merasa malu, dan dengan tenang mengangguk pada Long Haon. Long Haon berbicara, ayo pergi dari sini kalau begitu. Saat ini, saya memulihkan mayat musuh. Sepertiga dari kristal ajaib akan menjadi milikmu untuk disimpan. Luke 11 buru-buru bereaksi, tidak perlu, kami tidak melakukan banyak hal. Long Haon menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas, kami sekarang adalah satu tim, dan kami akan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kami. Tanpa Anda, rekan tim saya tidak akan bertahan cukup lama bagi saya untuk kembali, jadi mari kita lakukan seperti yang saya katakan. Saatnya berangkat. Serangan balik dari kompor spiritual Chaier menyebabkan Long Haon merasa sangat gelisah. Kelembutan yang dia miliki selama waktu normal telah hilang dan digantikan oleh beberapa agresivitas. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan di sana, semua yang dia katakan terasa sebagai hal yang biasa, setidaknya anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 secara diam-diam berterima kasih. Sepertiga dari rampasan dari sejumlah besar Nightmare Devil Horses dan Grand Fiends bukanlah angka yang kecil. Semua orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka, dan meskipun mereka sebagian besar dalam keadaan yang sangat lemah, memiliki orang-orang yang terluka di antara mereka, tubuh mereka jauh melebihi kekuatan orang biasa sebagai pejuang. Saat fajar menyentuh tanah, kelompok 13 tidak terburu-buru meninggalkan punggungan gunung, malah menembus lebih dalam di bawah pimpinan Long Haon. Setelah melintasi 2 puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di area yang dipenuhi semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami di tengahnya, tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Ketika mereka memutuskan untuk berkemah di sana, hari sudah tengah hari. Luke 11 menjadi anggota tim yang paling sibuk, tak henti-hentinya memulihkan energi spiritualnya saat ia mengambil tugas untuk menyembuhkan semua orang. Apa yang akhirnya membuat Long Haon sedikit rileks adalah bahwa Chaier secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Chaier bersandar sementara di tubuhnya. Chaier tampaknya sangat tenang, dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak dapat merasakan, tetapi tampaknya dia tidak peduli tentang semua ini, hanya dengan tenang meringkuk di pelukan Long Haon. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas berjaga-jaga, dan Haon menarik tangan Chaier, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Chaier. Pelan-pelan dia menulis narasi seluruh jalannya peristiwa yang terjadi di Gua Desolate. Chaier tidak dapat mendengarkan, tetapi dapat merasakan dan sebenarnya lebih menikmati perasaan seperti ini. Saat dia membiarkan Long Haon menulis karakter di telapak tangannya, dia bersandar padanya, seperti S1MCHE pronunciation dul kecil yang besar sedang meringkuk di pelukan Chen Yinger.
Lin Xin, datang ke sini sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Li Xin tiba-tiba melambai ke Lin Xin, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Lin Xin terdiam, sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi masih memilih untuk mengikuti Li Xin di dalam celah. Long Haon hanya memberinya pandangan bingung, tapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Di dalam hatinya, Li Xin adalah salah satu orang yang paling dipercaya yang dia miliki. Dia memahami karakter kakak perempuannya dengan cukup baik, dan tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di dalam gua. Alih-alih melacak itu, dia terus menulis beberapa kata di telapak tangannya. Yang lain berkultivasi di samping, dan tidak memperhatikan mereka. Celah itu sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai mereka berada lebih dari 200 meter di dalam gunung. Saat menatap jauh ke dalam, seseorang akan dapat melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus berjalan masuk, sampai tidak ada seorang pun yang tersisa dalam pandangannya, sebelum akhirnya menghentikan langkahnya. Lin Xin berhenti di belakang dengan wajah apatis, hanya menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambut hijau tua miliknya, menjalin kepang setelah menyatukannya dan bersandar di batu dinding. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Mencoba membunuhku untuk membungkamku? Li Xin dengan sedih menyatakan, sebagai seorang pria, apa yang kamu lakukan dengan rambut panjang seperti itu? Anda bahkan melakukan sesuatu seperti menganyamnya. Menurut pendapat saya, Anda hanya tampak lebih dekat dengan seorang gadis. Lin Xin melengkungkan bibirnya, menjawab, hei, itu disebut tampan, oke? Jangan bicara omong kosong hanya karena kamu tidak memahaminya. Li Xin dengan jijik menjawab, tampan. Apa kentut? Bicaralah lagi ketika Anda setengah setampan Long Haon. Perubahan sementara muncul dalam ekspresi Lin Xin, dan otot-ototnya segera mengeras. Apakah kamu baru saja memanggilku untuk menggertakku? Tentu, Kapten memiliki penampilan yang lebih baik dariku, tapi dia lebih mirip seorang gadis daripada aku. Li Xin tiba-tiba terdiam, menatap Lin Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasakan suasana aneh, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, bingung. Maaf. Li Xin sedikit menundukkan kepalanya, itu adalah kesalahanku, aku seharusnya tidak memaksamu untuk berbagi bagian dari masa lalumu, apalagi mengingat kejadian menyakitkan itu di benakmu. Lin Xin sedikit gemetar, dan rasa sakit yang tak terhapuskan memenuhi kedalaman matanya. Menurunkan kepalanya, dia melemparkan rambut yang telah dia sisir selama ini ke punggungnya. Tidak apa-apa, seseorang akan menanyaiku cepat atau lambat. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya merasa jauh lebih baik sekarang. Lin Xin berkata dengan ekspresi sedih. Li Xin tanpa tergesa-gesa berjalan ke sisinya, aku harus mendapat hukuman karena melakukan kesalahan seperti itu. Lalu, kutuk aku kembali. Atau yang lain, pukul aku, dan aku akan merasa lebih baik. Ekspresinya sangat serius. Berdiri di sisi Lin Xin, dia menawarkan sosoknya yang kuat namun lembut sebagai semacam pengorbanan diri. Ekspresi Lin Xin berubah, Nona, berhenti bercanda, ya. Apakah saya bahkan mampu memukul Anda? Aku tidak akan membalas. Li Xin bergegas untuk menekankan. Itu dia. Aku akan kembali saat itu. Lin Xin dengan sedih menyatakan, dan berbalik ke arah yang berlawanan untuk pergi. Li Xin menghentakkan kakinya, aku takut dengan penilaian orang lain. Jangan mundur seperti itu, atau bagaimana aku bisa menghadapi rekan satu timmu. Cukup. Lin Xin tiba-tiba berbalik, dengan marah menjawab, apa gunanya aku memukulmu? Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah, saya hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk belajar sihir ofensif. Bahkan jika aku memukulmu dan mengutukmu, jangan katakan padaku bahwa kamu percaya itu akan cukup untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. HMPF. Kata-kata Lin Xin berakhir dengan suara mendengus, dan matanya yang awalnya besar tampak lebih besar saat dia memelototinya. Jika ada orang lain yang hadir, dia akan menggambarkan pemandangan ini sebagai hal yang mencengangkan. Seorang ksatria yang cantik dan kuat pada saat ini meraih kepala seorang penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya, sebelum dengan ganas mencium bibirnya. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok,
Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.